Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Pada cerita kemarin kita dilihatkan hal yang tak terduga, di mana tiba-tiba kehidupan Takemichi yang biasa berubah drastis setelah ia bisa melewati waktu. Tentunya ia bisa kembali ke masa lalu bukan hanya sebuah bualan belaka, mengingat ia memiliki misi untuk menyelamatkan orang yang dicintainya di masa lalu, yaitu Hina, dari kematian tragis dari perseteruan dengan gangster. Tentunya bukan Hina saja yang ia selamatkan, tetapi ia juga harus menyelamatkan gengnya, yaitu Tokyo Manji. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita Tokyo Revenger Part 2 versi Efek Anime. Cerita kedua dibuka dengan Naoto yang berdiskusi mengenai kematian Draken 12 tahun yang lalu. Naoto mengatakan kalau kematian Draken disebabkan oleh masalah internal Toman yang terbagi menjadi dua kubu, yaitu kubu Draken dan kubu Maeki. Mengetahui hal itu, Takemichi sangat terkejut, dikarenakan pada hari itu ia baru sadar kalau ada pertempuran besar pada masalah lalu. Tepatnya yaitu Toman yang tawuran dengan salah satu geng, yaitu Mobius. Di situ pula Naoto meminta Takemichi kembali ke masa lalu untuk menghentikan kematian dari Draken, mengingat hal itu adalah penyebab Maeki menjadi jahat. Dengan semua penjelasan itu, mau tidak mau Takemichi harus kembali ke masa lalu. Lantaran jika tidak bisa menghentikannya, maka teman-temannya termasuk Hina akan berakhir buruk seperti sekarang. Tanpa lama-lama, ia pun langsung kembali ke masa lalu. Sesaat di sana ia terkejut karena ia sedang berdua dengan salah satu cewek di bar malam. Hal itu membuat ia terkejut dan langsung pergi. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan Hina. Di waktu itu pula Hina mengatakan bahwa sifatnya berbeda dari kemarin. Lantaran sekarang ia merasa kalau Takemichi yang di depannya bersifat dewasa, sementara kemarin ala-ala remaja biasa. Mengetahui hal itu, Takemichi hanya bisa tertawa saja. Bersamaan pula Takemichi dihubungi oleh Draken dan diminta untuk bertemu di suatu tempat. Hina yang tahu akan hal itu juga ikut dengan Takemichi. Namun sesaat di sana Draken tidak sendirian. Ia bersama dengan kelompok geng bersama Maeki. Tak terduganya lagi, wanita di awal adalah pacar dari Draken yang bernama Emma. Namun tampaknya Draken tidak menganggap Emma seperti kekasihnya, melainkan seseorang yang harus dilindunginya. Ternyata Draken meminta Takemichi ke sini atas perintah dari Maeki, yang mana Maeki akan mengadakan sebuah rapat tentang suatu masalah yang terjadi. Di sela-sela itu Takemichi dikejutkan oleh dua orang. Mereka yaitu Pachin dan Peh, di mana kedua orang itu adalah salah satu petinggi divisi di Toman. Tampaknya mereka berdua tidak suka kepadanya, lantaran karena Takemichi, anak buahnya yang bernama Kiyomasa, dihajar oleh Maeki. Beruntungnya saat Pachin dan Pei mengeroyok Takemichi, Draken menghentikannya. Di momen-momen itu kita diperkenalkan karakter baru, yakni salah satu petinggi divisi yang bernama Mitsuya. Tampaknya ia berbeda dari Pachin dan Pei, yang mana ia baik hati dan juga pengertian. Di situ juga Mitsuya menjelaskan kalau sifat dari Pachin seperti itu karena ia frustasi, lantaran ada temannya yang dikeroyok oleh geng Mobius. Ternyata juga Maeki mengumpulkan mereka semua untuk membahas hal itu. Seperti yang dikira, Maeki bertanya kepada Pachin apakah ingin membalas. Jelas saja Pachin berniat akan membalasnya. Alhasil Maeki membuat keputusan kalau minggu depan Toman akan berhadapan dengan Mobius. Mengetahui hal itu, Takemichi segera bertindak, mengingat hal ini adalah salah satu pemicu Draken ditusuk oleh seseorang. Lalu esok harinya ia mencoba mengikuti Draken dimanapun berada. Tadi sangkanya Draken selalu bersama dengan Maeki. Yang membuat Takemichi terkejut ialah mereka terlihat seperti kakak beradik, yang mana Draken selalu membantu Maeki jika melakukan kesalahan atau apapun itu. Dari situ ia berpikiran tidak mungkin Draken dan Maeki bermusuhan. Selanjutnya Takemichi mengikuti ke tempat berikutnya. Ternyata Draken ingin melihat teman dari Pachin yang telah koma setelah dihajar oleh Mobius kemarin. Akan tetapi kedatangan mereka tidak disambut baik oleh orang tua anak tersebut.
Malah mereka dikata-katai kalau putrinya bisa begitu karena ulah anak seperti mereka berdua. Mikey yang tak terima disalahkan mencoba membantunya, tapi ia dihentikan oleh Draken. Tentu saja alasan dari Draken adalah menghormati perasaan dari orang tua tersebut. Di situ pula Draken juga mengajari satu hal kepada Mikey, bahwa meskipun dirinya bukan pelaku, setidaknya ia bisa mengerti perasaan orang tua tersebut. Yang berarti ia meminta Mikey untuk berhati-hati untuk bertindak suatu saat. Karena meski mereka musuh, pasti mereka juga memiliki keluarga. Takemichi yang mendengar hal itu dibuat terkejut, mengingat mereka berdua benar-benar saling melengkapi, di mana Draken memiliki sifat pengertian, sedangkan Mikey adalah orang baik tapi kurang pengertian. Lalu dari situ muncul kebimbangan lagi dari Takemichi apa alasan dan kenapa bisa Draken bisa terbunuh. Selanjutnya kita dilihatkan masa lalu dari Draken, yang mana dulunya saat masih kecil, ia hidup dengan keluarga yang kurang bahagia, di mana ayahnya adalah seorang pemabuk sedangkan ibunya adalah seorang penghibur. Dari situ juga Draken tinggal di tempat yang tidak seharusnya. Terlihat meski ia masih kelas 5 SD, ia memiliki tubuh tinggi dan berbeda dari anak-anak sepantarannya. Di sekolah, Draken adalah salah satu berandalan yang cukup ditakuti. Dikala itu karena lingkungan Draken yang kurang baik, ia menjadi bebas tanpa aturan sama sekali. Suatu ketika, ia pun menato kepalanya dengan tato naga. Alasannya, ia hanya ingin membuat ciri khas kepadanya. Dimulai dari situ, ia dikenal dengan Draken si Naga. Meski ia kuat dan beberapa mengalahkan salah satu anak SMP, ada beberapa orang yang ditakutinya. Tepatnya yaitu kelompok Sameyama. Katanya, ia pernah dibuat babak belur oleh mereka. Oleh sebab itu, ia selalu disuruh-suruh oleh mereka. Di suatu hari, Sameyama memberitahu kepada Draken untuk membawa anak yang membuat masalah akhir-akhir ini. Tepatnya, anak itu adalah kelas 7 yang bernama Mikey. Dikatakan kalau Mikey telah mengalahkan beberapa orang kuat, bahkan anak SMP dan SMA sendirian. Mengetahui hal itu, Draken tertarik kepadanya. Lalu setelahnya ia mencoba mencarinya. Tapi saat menemuinya, Mikey tidak seperti yang ia pikirkan. Malah ia terlihat kecil dan memiliki fisik yang terlihat lemah. Tak hanya di situ saja, Mikey juga membuatnya kebingungan karena ia berkata hal aneh kepadanya. Tak lama kemudian mengikuti Draken ke sana. Sesampainya di sana tak terduganya, Mikey langsung meloncat dan menendang Sameyama hingga pingsan. Hal itu membuat Draken terkejut setengah mati. Dikarenakan rumor menyatakan benar bahwa Mikey benar-benar orang kuat dan gila. Nah, itulah asal-usul bertemunya dan pertemanan dari Mikey dan Draken. Berlanjut saat Takemichi kembali ke masa depan. Saat itu terlihat kalau ia dan Naoto sedang pergi ke suatu tempat. Ternyata mereka mencari pemimpin Mobius yang bernama Osanai. Tak terduganya lagi, sekarang Osanai adalah pekerja lepas. Tentunya Takemichi menemuinya untuk bertanya alasan Draken mati. Osanai menjawab kalau ia tidak tahu si pelaku. Yang pasti ia tahu kalau Draken mati akibat perseteruan dari Toman dan Mobius 12 tahun yang lalu. Tampaknya Osanai mengatakan hal itu dengan rasa takut. Tapi hal itu belum dijelaskan lebih lanjut lagi. Setelah hal itu, Takemichi dan Naoto berdiskusi kembali. Waktu itu Takemichi menjelaskan kepadanya bahwa Mikey dan Draken tidak bermusuhan. Tak berapa lama mereka menyimpulkan kalau hal itu bisa terjadi akibat perseteruan awal dari Toman dan Mobius. Dengan mengetahui hal itu, Takemichi kembali ke masa lalu kembali. Ternyata di masa lalu ia sedang bersama dengan Akun. Di waktu itu juga, untuk membuat masa depan berubah, ia bertanya kepada Akun apakah ia memiliki impian. Akun menjawab kalau impiannya adalah membuat salon kecantikan. Mengetahui hal itu, Takemichi merasa senang dan mendukungnya. Ia melakukan hal itu berharap kalau di masa depan Akun bisa lebih baik. Setelah hal itu, ia langsung menemui Draken. Sesampainya di sana, ternyata Mikey sedang mengadakan rapat dengan yang lain. Kesempatan itu pula dimanfaatkan olehnya untuk menghentikan Mikey. Tapi tampaknya Pacin yang tak terima pun langsung mengejarnya sambil bertanya, apakah alasannya menghentikan pertempuran ini. Di waktu yang sama pula Mikey berkata jika ia sudah memutuskan untuk tidak menarik kata-katanya kembali. Mendengar keputusan itu, Takemichi masih ingin menghentikannya apapun yang terjadi.
Draken yang pengertian pun meminta Mikey untuk menundanya. Tapi hal itu malah membuat Mikey marah bahwa keputusannya telah ditentang. Di tengah-tengah perdebatan itu, tiba-tiba Osanai datang bersama dengan geng motornya. Kedatangannya ke sini adalah untuk mendahului Toman yang menyerang. Seperti yang terlihat, sifat dari Osanai sangatlah berbeda dengan di masa depan. Buruknya lagi, sifat dari Osanai adalah tidak segan-segan meski berhadapan dengan orang yang lebih muda dengannya. Melihat hal itu, Pachin yang tidak tahan mencoba berduel 1 lawan 1 dengannya. Tapi meski begitu, ia masih bisa dibuat babak belur. Mikey dan Draken yang melihatnya hanya bisa diam, dengan alasan Pachin tidak meminta bantuan. Sampai suatu ketika akhirnya Pachin menyerahkan kepada Mikey untuk membalaskannya. Lalu kita ditunjukkan hal yang keren, bahwa Mikey bisa menumbangkan Osanai hanya dengan tendangan mautnya. Seketika para bawahan dari Osanai pun ketakutan. Tapi hal itu belum membuat Osanai pingsan sepenuhnya. Lalu ia pun yang tidak terima langsung menghunuskan dengan pecahan kaca. Beruntungnya Draken bisa menghentikannya. Pada waktu itu ia memberitahu kepada Osanai bahwa ia tidak bisa menjadi kuat karena perilakunya yang buruk. Serta ia juga mendeklarasikan bahwa mulai hari ini Mobius akan menjadi bagian dari Toman. Di tengah-tengah peristiwa itu, tiba-tiba polisi datang ke tempat ini. Alhasil dengan semua itu, mereka berhamburan masing-masing. Tapi tak disangkanya, Pachin yang masih tidak terima malah menusuk Osanai dengan pisau. Mikey dan Draken yang melihatnya sangat terkejut lantaran hal tersebut sudah keterlaluan. Tampaknya di sini setelah melakukan hal itu, Pachin tidak lari, melainkan ia ingin bertanggung jawab dengan apa yang ia lakukan. Mikey yang tidak terima mencoba memaksanya untuk kabur. Tapi hal itu dihentikan oleh Draken, alasannya Pachin dengan sukarela menyerahkan dirinya ke polisi. Alhasil dengan itu semua, Pachin tertangkap oleh polisi. Sementara Mikey, Draken, Takemichi, dan Peh bisa kabur dari tempat ini. Tapi di tengah perjalanan, Takemichi pingsan akibat kehilangan darah yang banyak. Sesaat tersadar, ia pun ternyata berada di rumah sakit. Dilihatkan kalau Emma berada di sana untuk menunggunya sadar. Tapi tampaknya waktu itu banyak kabar buruk yang datang. Di mana Emma mengatakan kalau Toman telah terbagi menjadi 2 kubu, yaitu kubu Draken dan kubu Mikey. Alasan mereka berselisih adanya perbedaan pendapat mengenai membiarkan atau menyelamatkan Pachin. Mengetahui hal itu, Takemichi merasa sedih, lantaran ia tidak mengubah apapun meski telah berhati-hati. Dengan keadaannya sekarang, ia harus istirahat selama 3 hari di rumah. Di sela-sela itu, teman-temannya datang untuk melihat keadaannya. Mereka juga membahas bahwa rumornya Toman agar segera hancur. Di sela-sela itu, tiba-tiba Draken datang dan memberitahu kalau Pachin telah dipenjara selama 1 tahun. Sedangkan Osanai masih hidup karena lukanya tidak fatal. Tak diduganya lagi, bukan Draken yang datang, Mikey juga datang ke rumahnya. Seperti yang dikira, mereka langsung berseteru di depan rumah dari Takemichi. Takemichi yang mengetahuinya mencoba memberanikan diri untuk menghentikan mereka. Di saat yang seperti itu, ia mengatakan bahwa ego mereka bisa membuat Toman menjadi 2. Oleh sebab itu, ia meminta kepada Draken dan Mikey lebih memikirkan kelompok ketimbang ego mereka masing-masing. Perkataan itu membuat mereka sadar. Sementara Mikey juga meminta maaf kepada Draken kalau dirinya yang salah. Dengan itu semua, Mikey dan Draken berbaikan kembali. Hal itu membuat Takemichi senang mengingat ia bisa mengubah masa lalu. Bersamaan pula Hinata mengajak Takemichi untuk berkencan, mengingat pada tanggal 3 Agustus ada festival. Takemichi yang tidak memiliki urusan lagi pun menerimanya. Apalagi Draken juga akan datang pada acara tersebut. Alhasil dengan hal itu tidak akan ada yang dikhawatirkan lagi kalau Draken akan ditusuk. Singkat cerita, festival dimulai dan berjalan dengan menyenangkan. Dan untuk kali ini Takemichi merasa berbahagia lantaran ia pertama kali bisa bermain dengan Hina. Di tengah kemeriahan itu tiba-tiba hujan dan membuat mereka berdua berteduh di tengah hutan. Seperti yang diketahui saat itu juga mereka bisa bermesraan. Tapi tak diduganya pula temannya memberitahu kalau ada kabar bahwa Draken telah diincar oleh kubu dari Mikey. Mengetahui hal itu Takemichi sangat terkejut lantaran ia belum mengubah apapun. Tak lama setelah itu ia pun pergi dan mencoba mencari sesuatu.
Sampai suatu ketika ia tak sengaja melihat sekumpulan kelompok Toman dan ada salah satu orang dari Mobius. Ternyata mereka adalah kelompok Kiyomasa. Tujuannya Kiyomasa ingin membunuh Draken. Alasannya ia tidak terima tentang keputusan dari Draken yang membiarkan Pachin tertangkap. Tak disangkanya lagi Takemichi yang menguping malah ketahuan oleh mereka. Akhirnya ia dibuat babak belur. Tak berhenti begitu saja, Kiyomasa juga menyekapnya agar tidak kabur dan memberitahu siapapun. Beruntungnya Hina datang dan melepaskan ikatan tersebut. Waktu itu Takemichi merasa sedih dikarenakan ia tidak bisa menyelamatkan teman-temannya. Malah ia berpikiran jika dirinya adalah Mikey atau Draken, pasti ia bisa mengatasi masalah seperti ini. Hal itu dibantah oleh Hina mengingat ia lebih suka Takemichi menjadi dirinya sendiri. Hal itu membuat Takemichi bangkit. Lalu dengan yakinnya ia berjanji kepada dirinya sendiri untuk tidak akan seperti itu lagi. Kemudian ia pun pergi untuk menemui Draken. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan Mitsuya. Ternyata tujuan dari Mitsuya sama, yaitu untuk menyelamatkan Draken. Jadi dari sini Takemichi menyimpulkan kalau masa lalu belum berubah sepenuhnya. Part ini diakhiri dari Pei yang menemui Draken. Tentunya ia datang menemuinya untuk membunuhnya. Alasannya ia tidak terima tentang keputusannya yang membiarkan Pachin ditangkap oleh polisi. Nah, kita akhiri sampai di sini dulu. Selanjutnya, apakah Takemichi bisa menghentikan kematian dari Draken? Kita simak di part berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.